Tetaplah sholat walaupun kamu masih mabuk. Jangan berhenti sholat walaupun kamu mabuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, nggak bener nih. Dalam keadaan ngelantur gitu katanya masih boleh sholat. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian jangan mendekati sholat, kalian jangan sholat dalam kondisi mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melihat atau mendengarkan ya fatwanya Gus Miftah atau Pak Taim. Ini mengatakan orang yang dalam keadaan mabuk itu boleh sholat. Nauzubillahi min zalik ya. Ini adalah fatwa yang tidak benar ya. Coba kita simak dulu videonya. Tetaplah sholat walaupun kamu masih mabuk. Jangan berhenti sholat walaupun kamu mabuk. Diterima nggak Gus? Gus Miftah bukan panitia, pahala. Ditompo ra ditompo, yang penting aku sholat. Takdir terbaik seseorang itu bukan karena dia punya Alphard, bukan karena dia punya hotel mewah, bukan dia punya rumah yang megah, tetapi takdir terbaik itu adalah ketika kita ditakdirkan bisa sujud dan sholat. Tetap sholat Sonia, subuh wudhu Allah. Tuh ya, masih dalam keadaan mabuk katanya boleh sholat. Allah, masih sempoyongan gitu. Inna sholati ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, nggak bener nih. Dalam keadaan ngelantur gitu katanya masih boleh sholat. Oke lah, kita simak dulu aja videonya ya. Bukan kok mempermainkan sholat ya, tapi kan memang keadaannya orang mabuk seperti itu. Itu saya hargai. Dia mabuk aja masih ingat dengan Tuhan, kan keren. Bukan masalah keren. Dia mabuk aja masih ingat Tuhan, kan keren. Ya sudah, biarkan saja dia sholat dalam keadaan fikirannya masih tidak sehat. Biarkan aja orang itu dalam keadaan ngelantur sholat gitu. Bukan masalah keren, tapi ini masalah syariat, masalah tuntunan. Dalilnya ada nggak yang memperbolehkan orang sholat dalam keadaan mabuk itu? Kita simak lagi dulu aja videonya. Bener nggak? Wong mbok sekarang yang sadar saja banyak yang lupa Tuhan, yang lupa sholat. Kok kamu mabuk masih ingat sholat? Itu keren. Sementara banyak orang yang tidak mabuk tapi juga lupa sholat. Sonia sholat. Kamu punya mukena? Punya. Alhamdulillah. Oke, itu tadi videonya ya. Memang ada beberapa lah ya videonya Pak Miftah di sosial media yang berfatwa bahwa ya orang dalam keadaan mabuk itu boleh sholat. Coba simak dulu video berikut ini. Posisinya kan masih rada doyong gitu, terus kita tuh doyong. Mabuk. Habis kerja, terus mau sholat itu boleh nggak toh? Boleh. Boleh. Posisi kamu masih toying. Iya toying. Masih toying. Iya. Ada mereng-mereng. Nah, tapi ki arep sholat ngono iku ya ndak entuk, Pak. Boleh. Begitu selesai kamu langsung wudhu sholat. Diterima apa enggak Gus? Urusannya Gusti Allah. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rasa melu. Berarti ora nambah dosa toh? Apa nah? Enggak nambah dosa. Enggak toh? Justru dosa lah kowe ra sholat. Tetap sholat ya Nduk ya. Bagi yang tidak paham agama, orang-orang awam ya, pasti akan melihat fatwanya Gus Miftah ini adalah suatu fatwa yang luar biasa, yang baik dan yang benar ya. Karena orang dalam keadaan mabuk pun masih sempoyongan diperbolehkan sholat. Wah, luar biasa ini ya fatwanya Pak Miftah. Itu pemikirannya orang-orang yang nggak paham agama. Tapi orang-orang yang paham agama tahu bahwa sholat atau ibadah apapun dalam agama Islam itu ada tuntunannya, ada caranya, ada aturannya. Nah, sholat ini salah satu syaratnya adalah yang melaksanakan sholat tersebut harus memiliki akal yang sehat,
harus waras. Sedangkan orang yang dalam keadaan mabuk, masih dalam keadaan pengaruh minuman keras itu sempoyongan, omongannya nggak jelas, itu dalam keadaan akalnya masih error, maka jelas terlarang untuk sholat. Dalilnya pun jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi orang yang mabuk tuh nggak boleh sholat karena dia nggak ngerti apa yang diucapin. Iya, kalau yang diucapin itu ayat-ayat Allah. Kalau dia nyanyi dangdut pada saat sholat, siapa yang tahu ya kan, karena pikirannya masih error. Sebagaimana dahulu waktu di zaman Rasulullah ada orang yang masih dalam pengaruh minuman keras, pengaruh khamar, akalnya masih belum stabil, lalu sholat bacaannya ngelantur nggak jelas, maka turunlah larangan sholat dalam keadaan masih pengaruh minuman keras itu. Jadi nggak boleh ya sholat dalam keadaan masih pengaruh minuman keras. Hal ini tidak ada selisih pandangan ulama, semua ulama sepakat. Anda mau lihat referensi dari Aswaja. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk, kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian zaman Nabi orang sholat sedang mabuk, ada. Ketika sedang mabuk dia sholat. Wala ana abidu ma'abatum wala tum'abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala tum'abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum. Enggak dapat dia simpang lakum dinukum waliyan. Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk, sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Nah itu Ustadz Abdul Somad, katanya ulama dari kalangan Aswaja. Anda mau lihat referensi dari ulama salafi gitu ya, ya sama aja menjelaskan bahwa sholat dalam keadaan mabuk itu tidak boleh. Di surah An-Nisa lagi ayat 43 berkaitan dengan larangan sholat ketika mabuk. Ini ketika proses pengharaman khamr. Larangan sholat ketika mabuk dan haramnya sholat serta berdiam di masjid bagi orang yang sedang junub, dan disyariatkannya tayamum untuk uzur. Ini di surat An-Nisa ayat 43. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Kalian jangan mendekati sholat, kalian jangan sholat dalam kondisi mabuk. Jelas guys ya, nggak boleh orang dalam keadaan mabuk sholat. Dan ini tidak ada selisih pandangan ulama, semua ulama sepakat tentang hal itu. Niatnya Pak Miftah mungkin bagus mengajak para pemabuk untuk sholat. Cuman salahnya Pak Miftah memfatwakan orang yang dalam keadaan pikirannya masih error karena pengaruh mabuk-mabukan itu boleh sholat, padahal nggak boleh guys ya. Sampai Pak Miftah tadi mencontohkan kan, sholatnya orang mabuk itu gimana tuh contohnya dia? Inna sholati ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pemabuk itu boleh sholat, tapi pada saat dia dalam keadaan sudah waras, tidak dalam keadaan pengaruh mabuk-mabukan. Masya Allah, luar biasa kalau ada pemabuk taubat rajin sholat kan, luar biasa itu. Ingat ya, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Apapun dosa kita sampaikan kepada Allah permohonan maafnya, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.